Anda masih mendengarkan Jakarta Sore ini bersama dengan saya Farid Kurniawan di 91,2 FM ya. Ataupun juga buat Anda yang mendengarkan kami streaming di aplikasi RRI Playgo dan juga di portal kami www.rri.co.id juga kami mengucapkan terima kasih ya. Kami juga akan menghadirkan kisah sukses dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan seorang perempuan aktif. Ada seorang founder komunitas sahabat blogger dan juga coach senam KSN. Ada Ibu Sumiati Supriyasih yang sudah terhubung di line telepon kami. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik aja Pak. Oke, ini saya manggilnya Ibu Sumi atau ada panggilan khusus? Panggilan Ibu lain? Sumi aja. Ibu Sumi, oke. Ibu Sumi sehat ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah sehat. Ini lagi di rumah atau di mana ini Bu? Saya ada di rumah di Bekasi. Ada di rumah di Bekasi. Oke, Bekasi sore hari ini cerah, berawan, hujan? Cerah banget. Cerah banget, oke. Iya. Baik, Ibu Sumiati ini adalah founder komunitas sahabat blogger, betul ya Bu ya? Iya betul. Ini memang Ibu sendiri juga seorang blogger? Iya, saya sendiri blogger dari tahun 2009. Oh, biasanya nulis apa Bu? Saya biasanya nulis kesehatan, nulis tentang keuangan, pokoknya nulis tentang lifestyle. Wih, luar biasa nulis tentang lifestyle. Ini mulai nulisnya tadi dari tahun berapa? 2009. 2009. Awalnya kepikiran untuk menulis atau menjadi seorang blogger gara-gara apa Bu? Ini kan biasanya itu saya kalau ada curahan hati, saya nulisnya di buku-buku apa nggak salah. Kalau saya tulis di buku kan terlalu banyak tuh. Iya. Terus akhirnya saya lihat Facebook, oh ini sekarang ada blog ya. Akhirnya saya memulai buka blog, bikin blog gitu. Dari situlah kami menulis setiap ada masalah atau kejadian atau cerita saya curahkan di blog. Blog itu, oke. Nah, terus gimana ketika perpindahan ya dari yang tadinya nulis di buku, kemudian akhirnya nulis di blog itu kan melibatkan teknologi, melibatkan gadget gitu. Ada belajar khusus juga pada saat itu atau ya biasa aja gitu nulis ngetik-ngetik kayak kalau misalnya posting di Facebook gitu? Belajar sama anak pertamanya. Belajarnya sama anak. Belajar sama anak ya. Bagaimana cara nulisnya gitu, akhirnya saya belajar akhirnya bisa gitu. Oke. Dan ketika biasanya Ibu mulai menulis ya, ketika sudah mulai di blog ini, biasanya ada yang ini nggak, yang diminta untuk baca dulu dong sebelum nanti dipublish gitu? Kita memang sebelum dipublish itu harus edit dulu, kita yang edit. Misalkan ada tulisan yang typo atau tanda koma yang salah, kita sebelum dipublish harus dicek dulu itu terlebih dahulu. Karena kan kalau udah dipublish kan udah dibaca orang banyak. Iya. Jadi memang sebelum publish harus direcek dulu ya, ada yang salah baca, ada yang salah ketik atau enggak dan lain sebagainya. Iya, betul. Biasanya kalau yang baca tulisan-tulisannya Bu Sumi ini siapa sih Bu? Teman-temannya Ibu Sumi atau ibu-ibu dari seluruh Indonesia begitu? Banyak dari seluruh Indonesia. Kan kita kan abis nulis itu di-share. Di-share di Facebook, di Twitter, ada komunitasnya juga. Jadi setiap kita baca pun kita saling tukar-menukar. Misalkan saling komen, saling like, apa kekurangan kita. Jadi di situ ada komunitasnya. Jadi kita, oh ini kurang ini, oh ini kurang ini. Jadi kita saling koreksi. Oke. Nah, Ibu kira-kira apa manfaat yang Bu Sumi dapatkan dengan menuliskan apa yang seputar lifestyle begitu ya di dalam bentuk blog? Banyak sih manfaatnya. Satu, kita bisa menuliskan misalkan kita kejadian apa atau kita sedang lifestyle ya dengan misalkan saya ada live streaming kusta gitu. Jadi kita apa yang kita dengarkan di situ kita curahkan ke dalam blog, langsung dibaca orang banyak, memberikan manfaat apa yang kita punya seperti kayak kusta. Kusta itu kan penyakit yang bisa disembuhkan, tapi di dalam masyarakat itu bahwa kusta itu penyakit kutukan, sedangkan kita yang
yang kita alami ini itu bukan kutukan, hanya bisa diobati dengan secara rutin dan minum obat gitu. Jadi kita lebih paham untuk memberikan kepada masyarakat bahwa kusta itu bisa disembuhkan. Itu salah satu contohnya. Iya. Jadi artinya adalah bisa membuat masyarakat jadi paham apa yang tadinya mungkin salah di masyarakat gitu ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Nah, kemudian kalau berdirinya komunitas sahabat blogger ini sendiri gimana akhirnya? Saya mendirikan komunitas sahabat ini tahun 2017. Kita kan banyak ada kelompok-kelompok. Yuk kita bikin komunitas untuk memberikan penulis pemula-pemula untuk bisa lebih banyak lagi gitu. Misalkan dari yang muda-muda bisa bikin menulis, karena menulis itu kita bikin happy dengan curahan hati bisa. Terus pikiran kita juga lebih tajam karena dari huruf A sampai Z itu bisa kita olah sedemikian rupa gitu. Oke. Dan sampai dengan sekarang ini anggotanya ada berapa Bu komunitas sahabat blogger ini? 2000 lebih, 3.000-an lah kurang lebih. Dari seluruh Indonesia atau bahkan ada yang di luar negeri? Ada juga, cuman lebih banyak di Indonesia, Jakarta gitu. Oh, Jakarta, oke. Dan biasanya kalau mereka berarti nulisnya macam-macam ya? Ada yang tentang kuliner, resep, apa segala macam gitu ada ya? Banyak, kuliner, pokoknya apa yang dia inginkan itu dia terserah dia mau nulis apa. Jadi dia ada kelompoknya sendiri. Dalam satu blog itu bisa misalkan ada 10 misalkan di kategori lifestyle, kategori keuangan, kategori kuliner. Jadi apa yang dia inginkan itu udah tertuliskan di dalam satu blog gitu loh. Oke. Nah, kalau kegiatannya sendiri dari komunitas sahabat blogger ngapain aja biasanya? Biasanya kita itu pertama ya, kita saling share tulisan agar kita supaya lebih meningkat lagi tulisannya. Kedua, untuk sosial media itu juga Instagram juga misalkan ada produk nih yang kita butuhkan dari brand, kita share di grup nih. Ini ada yang mau jadi ini enggak? Mau memasarkan masalah produk ini enggak? Jadi kita saling berbagi gitulah di situ. Oke, luar biasa. Jadi memang kegiatannya banyak ya. Nah, kalau untuk Ibu Sumi sendiri dalam satu minggu, apakah ada target misalnya dalam satu minggu bikin 5 tulisan atau 3 tulisan gitu, atau gimana Bu? Kalau saya sih nggak ditarget ya. Jadi misalkan kalau memang lagi kejar deadline nih, misalkan kan dari brand-brand, kamu mau dong nulis ini, mau dong nulis itu, brand kan minta itu. Jadi kita nggak ada targetnya. Misalkan dalam satu hari aja kalau misalkan deadline-nya ada 5 tulisan, ya harus kita kerjain. Dalam satu minggu ada 2 tulisan, kita kerjain gitu. Luar biasa. Paling banyak Ibu dalam satu hari bikin berapa tulisan Bu? Yang pengalamannya Bu Sumi? Saya sih minimal 1 hari 1, karena dalam blog itu harus diisi 1 hari 1, karena untuk kita supaya pembaca Sumiati Sapriasi setiap hari dia nulis loh. Jadi ada urutannya gitu. Jadi pembaca pun tidak nggak nulis-nulis, jadi nggak ada update. Jadi kita harus update 1 hari 1. 1 hari 1 minimal, luar biasa loh. Resepnya biar bisa konsisten kayak begitu gimana Bu? Karena kan biasanya perempuan apalagi berumah tangga kan ada banyak yang diurusin gitu. Kalau Ibu apakah memang ada menyempatkan waktu khusus, misalnya adalah pagi jam berapa gitu untuk nulis atau gimana Bu? Kalau kita ya semua yang ada di komunitas itu biasanya kalau ngerjain itu malam hari, karena kalau siang hari kita beraktivitas. Misalkan ada yang pergi ke sini, ada yang pergi ke situ, atau ada kita kunjungan ke brand ini untuk kunjungan, ada acara event, itu biasanya kita dari pagi sampai sore. Untuk tulisan kita paling malam. Jadi itu lagi pula udaranya atau suasana juga hening. Jadi kita inspirasinya itu dapat. Inspirasinya lebih dapat kalau misalnya nulisnya di malam hari ya. Oke, baik. Karena kan nggak berisik gitulah kalau istilah saya. Baik, Ibu, ini dalam waktu dekat akan ada kegiatan apa mungkin dari komunitas sahabat blogger yang mungkin ingin di-share informasinya? Kemarin saya udah kerja sama Segari ya. Segari itu
itu apa belanja online. Iya, iya. Juga kita juga selain aku jadi komunitas sahabat blogger, saya juga sebagai coachnya senam Nusantara. Jadi pelatih senam gitu. Jadi kita senam. setiap minggu itu saya ngajar atau melatih nasabah-nasabah untuk senam agar bugar. Oke, senamnya ini senam apa, Bu? Senam Nusantara. Senam Nusantara itu Jadi gimana senam sih? daerah kita lakukan setiap hari itu, misalkan kayak peregangan otak, senam otak itu untuk melatih otak kanan, otak kiri dengan gerakan tangan. Oke. Dan kalau Ya. jadi coach atau pelatih senam ini sudah jalan berapa tahun? Baru sih kalau coach ini, saya kan sambil mengisi nulis, jadi saya sebarengin kalau nulis terus kan nggak ada gerakannya, jadi saya pengen olahraga gerak, ya? yang lebih bugar lagi. Oke. Jadi ini memang Bu Sumi ini waktunya terlalu banyak atau gimana, Bu? Nulis iya, terus juga kesibukan ngurus keluarga pasti iya gitu ya. Sama Karena saya udah nggak ada yang diurusin, anak-anak saya udah besar, jadi apa boleh buat ya saya harus menulis, harus senam untuk menjaga kebugaran diri saya sendiri. Iya, biar waktunya juga bermanfaat gitu ya, Bu ya. Iya betul, untuk masyarakat banyak, biar mereka juga ini Bu Sumiati masih tetap bugar ya, walaupun udah usianya segini masih tetap tulisannya juga masih terus oke ya, karena kan kita latih setiap hari. Iya, keren Bu Sumi. Iya. Bu Sumi, kalau menurut Bu Sumi sukses itu apa sih, Bu? Sukses itu merupakan perjalanan kita dari awal sampai ke depan itu panjang ceritanya. Jadi kita harus nikmati aja apa yang kita dapatkan ini. Tidak perlu kita harus gini, kita nikmati aja. Jadi menikmati setiap proses yang kita jalani ya, Bu ya. Iya. Betul. Oke, baik. Ibu Sumiati, terima kasih. Kalau misalnya ada pendengar kami yang mungkin ingin membaca tulisan-tulisannya Bu Sumi, alamat blognya di mana, Bu? SumiatiSapriAsih.com. SumiatiSapriAsih.com. Sapriasih.com. Itu nama saya, jadi SumiatiSapriAsih.com. Oke, baik. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan juga lancar terus aktivitasnya, sehat terus juga, dan mudah-mudahan juga semakin bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi terima kasih Ibu, selamat sore, salam sehat. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Demikian mendengar Ibu Sumiati Sapriasih. Kalau mungkin Anda penasaran dengan tulisan-tulisannya Bu Sumi, silakan bisa Anda buka di sumiatisapriasih.com. Itu nanti di sana Anda bisa mendapati tulisan-tulisan dari Ibu Sumi yang tadi sempat diceritakan dalam kisah sukses kita kali ini ya. Kita akan lanjut lagi pendengar kebersamaan kita di Jakarta sore ini. Akan ada banyak informasi menarik dan juga lagu yang satu ini yang tentunya juga sudah banyak banget yang hafal. Sang Dewi Titi DJ untuk Anda.